Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan audit konsumsi energi dan peluang hemat energi atau PHE di gedung E6 lantai 3 Fakultas Teknik UNES Semarang. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Nawaf dengan NIM akhir 100, lalu ada Dimas NIM akhir 118, lalu ada Naval NIM akhir 127, Fatih NIM akhir 131, dan saya sendiri Kalista NIM akhir 134, dan terakhir ada Mbak Maila ada dengan NIM akhir 138. Oke, untuk latar belakangnya, kebutuhan energi listrik di gedung pendidikan terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya aktivitas akademik dan penggunaan peralatan listrik seperti AC, komputer, dan sistem pencahayaan. Faktor itu menjadi faktor utama meningkatnya konsumsi energi. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan pemborosan energi yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional serta berkontribusi terhadap penggunaan sumber daya energi yang tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengevaluasi penggunaan energi tersebut, yaitu melalui audit energi. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penggunaan energi listrik gedung E6 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dengan tujuan utamanya adalah mengetahui secara kuantitatif berapa besar konsumsi daya energi listrik. Dengan mengetahui nilai konsumsi energi, kita dapat memahami pola penggunaan energi dalam gedung tersebut. Selanjutnya, dilakukan perhitungan intensitas konsumsi energi atau IKE yang merupakan indikator untuk menilai tingkat efisiensi energi suatu bangunan. Nilai IKE ini akan dibandingkan dengan standar yang berlaku untuk menentukan apakah gedung tersebut termasuk efisien atau tidak. Ini dilakukan analisis terhadap penggunaan energi listrik untuk mengetahui bagian mana yang paling banyak mengkonsumsi energi. Dan dari analisis tersebut, kemudian diidentifikasi peluang-peluang hemat energi yang dapat diharapkan guna meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu metodologi survei. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi langsung atau walk-talk audit, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap penggunaan peralatan listrik di setiap ruangan. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung konsumsi energi, serta dianalisis untuk mengetahui tingkat efisiensi energi dan peluang penghematan energi yang dapat dilakukan. Selanjutnya, Mas. Nah, ini data dari beban listrik, yaitu yang pertama ada beban dari ruang laboran, dan yang kedua ada beban dari ruang dosen 1, dan yang ketiga ada beban dari ruang dosen 2. Selanjutnya ada beban dari server, lab proteksi, lab manajemen energi. Selanjutnya ada toilet pria, toilet wanita, dan selanjutnya juga ada koridor, tangga, dan lobi. Nah, maka dari itu kita harus menentukan semuanya, beban dari semua ruangan-ruangan yang dibutuhkan di gedung E6 lantai 3. Ini bisa dilihat buat lampunya, yaitu di sini sangat lumayan amat banyak karena di sini kebutuhan penerangan yaitu sangat penting di gedung E6 lantai 3. Untuk AC itu tidak terlalu penting karena yang ada AC yaitu di lab proteksi sama lab manajemen energi. Untuk selanjutnya juga ada kipas, kipas angin. Kipas angin juga termasuk yang bukan
penting banget karena di sini adanya hanya tiga di ruang laboran sama ruang lab proteksi. Selanjutnya lab manajemen energi. Untuk yang selanjutnya juga yaitu stop kontak. Kenapa di sini stop kontak sangat banyak juga seperti lampu. Itu stop kontak itu sangat penting karena kita membutuhkan daya dari stop kontak untuk menyalurkan ke barang-barang elektronik seperti kipas angin, mungkin casan laptop, dan lain-lain. Untuk totalnya yaitu kisaran di 260 untuk ruangan laporan. Dan selanjutnya untuk ruangan dosen satu yaitu ada 240 watt dan ruang dosen 2 itu ada 440 watt dan ruang server itu termasuk cukup tinggi juga di 660 watt. Selanjutnya ada di lab proteksi itu juga termasuk tinggi ya karena itu ruangan yang sering digunakan juga oleh mahasiswa atau dosen. Selanjutnya juga lab manajemen energi itu termasuk juga ruangan yang sering digunakan oleh dosen dan mahasiswa itu ada di 780. Dan ini yang di bawahnya seperti toilet pria, toilet wanita itu sangat jarang digunakan karena butuhnya cuma lampu doang jadi 40 watt untuk dua ruangan tersebut. Selanjutnya juga ada koridor. Nah, itu koridor di 340 watt karena di koridor itu membutuhkan banyak lampu. Untuk yang selanjutnya yaitu tangga jumlahnya 240 watt. Untuk yang selanjutnya ada lobby itu ada di 240 watt. Bisa dilanjut, Mas. Untuk selanjutnya yaitu distribusi daya peruangan. U- Untuk daya peruangan ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu daya terbesar, daya menengah, daya kecil, dan daya sangat kecil. Eh, Untuk yang daya terbesar yaitu terdiri dari lab proteksi yang terdiri 1100 watt, terus lab manager dan lab server. Lab proteksi dan lab yang kedua yaitu karena bebannya besar terdiri dari banyak banyaknya peralatan dan alat-alat listrik yang berat. Untuk ruang server yaitu biasanya memang butuh daya besar karena berjalan terus. Yang terus kedua yaitu untuk daya menengah terdiri dari ruang dosen satu dan 2 dan juga koridor. Karena biasanya itu di sana hanya lampu dan beberapa perangkat tambahan yang sering bekerja. Yang ketiga yaitu daya yang kecil terdapat laboran, ruang dosen, dan juga tangga lobi. Karena penggunaan standar yaitu lampu AC, kipas, dan lain-lain. Dan yang sangat daya sangat kecil terdiri dari toilet wanita dan toilet pria. Hanya lampu dan mungkin exhaust fan saja yang sering bekerja. Terus selanjutnya yaitu konsumsi energi. Di sini ada komposisi konsumsi energi yaitu lampu 27,8%, AC 23,1%, kipas 7,4%, dan stop kontak 41,7%. Untuk mencari KWH per hari yaitu P E sama dengan P kali T. Jadi 4,32 dikalikan 8 yaitu hasilnya 34,56 kWh meter. Dan untuk energi bulanannya yaitu rumusnya masih sama
Jadi 34,56 dikalikan 22. Hasilnya yaitu 760,32 kWh meter. Untuk selanjutnya, Lalu di sini ada intensitas konsumsi energi atau IKE. Nah, di sini tuh rumusnya ada Dikatanya mau. Enggak, tikat. Lanjut, baik. Tikat. Oh, di post lah. Ya, Pak. Itu berapa? Enggak lanjut. Diedit. Beski. Ya wes. Aja. Enggak di cut wae Sora. Iso apa diedit? Nah, jadi di sini tuh ada Nah, jadi di sini tuh ada intensitas konsumsi energi atau IKE. Nah, rumusnya sendiri di sini ada E atau total energi yang digunakan itu per kWh hitungannya. Lalu yang A sendiri untuk bangunan eh, satuannya meter meter persegi. Jadi di sini total energi listrik yang digunakan dibagi dengan luas bangunan dibagi luas bangunannya. Kita mendapatkan di 3,80 kWh per meter persegi per bulan. Jadi kategorinya sangat efisien. Lalu yang selanjutnya ada analisis penggunaan energi. Penggunaan energi listrik didominasi oleh ruang laboratorium, AC, dan peralatan elektronik. Nah, tingginya konsumsi disebabkan oleh banyaknya perangkat yang digunakan serta durasi pemakaian yang lama. Sementara itu, ruangan seperti koridor dan toilet memiliki konsumsi energi yang rendah. Oleh karena itu, efisiensi energi difokuskan pada penggunaan AC dan peralatan listrik. Nah, ini grafik pola beban energi harian di jam 8 sampai pemakaian jam 4 sore. Kemudian untuk permasalahan penggunaan energi, masih ditemukan beberapa bentuk pemborosan energi listrik di gedung E6 lantai 3, seperti penggunaan AC yang tidak terkontrol, lampu yang tetap menyala saat tidak digunakan,
serta perangkat elektronik yang dibiarkan dalam kondisi standby. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan energi belum sepenuhnya efisien dan masih dipengaruhi oleh perilaku pengguna, sehingga diperlukan pengelolaan energi yang lebih baik. Kemudian peluang hemat energi atau PHE. Peluang hemat energi dapat dilakukan melalui penggantian lampu menjadi LED yang lebih efisien, pengaturan penggunaan AC pada suhu optimal, serta memastikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Selain itu, peningkatan kesadaran penggunaan dalam penggunaan energi juga menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi energi secara keseluruhan. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan potensi penghematan energi sebesar 15% dari konsumsi awal 760,32 kWh dapat dihemat sekitar 114,5 kWh sehingga konsumsi energi setelah penghematan menjadi 646,27 kWh. Grafik di samping memperlihatkan potensi penurunan Grafik di samping memperlihatkan penurunan konsumsi energi sebelum dan sesudah efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen energi dapat mengurangi penggunaan energi secara cukup signifikan. Slide selanjutnya. Lalu kesimpulannya, konsumsi energi listrik pada tahun 6 lantai 3 sebesar 760,32 kWh per bulan dengan nilai intensitas konsumsi energi atau IKS sebesar 3,80 kWh per meter persegi per bulan yang termasuk dalam kategori sangat efisien. Penggunaan energi terbesar berasal dari ruangan laboratorium, sistem pendingin ruangan atau AC, serta peralatan elektronik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa pemborosan energi akibat penggunaan AC yang tidak terkontrol. Lampu tidak dimatikan, dan perangkat yang berada dalam kondisi standby. Berdasarkan analisis, terdapat peluang penghematan energi sekitar 15% atau sebesar 114 kWh per bulan yang dapat dicapai melalui penerapan manajemen energi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran pengguna. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.